Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 10 siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta. Pada kesempatan ini Ibu ingin melanjutkan tatap muka secara daring dengan kalian semuanya untuk sharing bersama di bidang sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Sebelumnya tentunya adik-adik sudah tahu semuanya kan, bahwa sarana prasarana di SMA Negeri 1 Surakarta kemarin sudah saya ungkapkan begitu lengkapnya, dan nantinya seandainya nanti sudah luring tentunya kalian semuanya bisa menikmati. Baiklah anak-anakku, sebelum saya mulai dengan presentasi saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semuanya bahwa di masa pandemi ini kalian harus tetap selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan selalu dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak, jaga fisik, social distancing ataupun physical distancing, dan juga menjaga imun kalian, baik fisik maupun psikis. Untuk fisik, makan makanan bergizi, vitamin yang cukup, berolahraga. Sedangkan untuk yang psikis, jangan stres, jangan susah, buat selalu bahagia, munculkan rasa syukur, ya, seperti yang Ibu berikan atau jelaskan saat kita ketemu yang pertama dulu, ya. Anak-anakku semuanya, satu lagi yang harus kalian tahu, bahwa hanya ikhtiar saja tidak cukup, harus dengan berdoa, ya. Untuk yang beragama Islam selalu berdoa di setiap habis sholat. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junani wal judami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari adanya segala penyakit yang berbahaya dan dari virus corona ataupun virus lainnya yang berbahaya. Baiklah anak-anakku, di kesempatan kali ini Ibu ingin melengkapi penjelasan tentang sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Nanti di akhir acara kita nanti tentunya biar bersemangat ada lagu untuk kalian semuanya, ya. Lagu Indahnya Ilmu, dimana nanti bisa kalian nyanyikan untuk penyemangat, biar nanti dalam melanjutkan pembelajaran secara daring di SMA 1 Surakarta dapat berjalan dengan baik, menikmatinya dengan senang, dengan nyaman dan bahagia. Baiklah anak-anakku, marilah kita ikuti penjelasan ataupun presentasi Ibu, ya. Anak-anakku semuanya, kalian tentu tahu bahwa kemarin sudah Ibu berikan penjelasan bahwa setiap kelas sudah ada AC, sudah ada LCD, kemudian internet juga sudah ada. Nah, tentunya sekolahan juga harus maintenance, kan? Kita melakukan maintenance baik dari alat-alat IT kita, juga alat-alat elektronik yang ada, itu selalu kita maintenance, terutama untuk lab komputer, karena kita akan memiliki 40 kali 4 kelas atau 4 kelas, sehingga ada 160 komputer, kan. Nah, tentunya itu biar awet harus di maintenance. Itu juga kita lakukan terutama setiap kali kalau ada event-event tertentu yang menggunakan lab. Walaupun tidak digunakan, tentu tetap di maintenance biar tidak rusak alat-alat elektronik tersebut. Kemudian untuk internet juga demikian. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa internet kita itu mempunyai kapasitas untuk yang server yang pertama itu kecepatannya 50 Mbps, ya, megabyte per second itu kecepatannya, ya. Kemudian ada yang modem up to dengan kecepatan 40 megabyte per second, kemudian ada yang 20 megabyte per second. Nah, 3 modem ini digunakan di jalur-jalur, ada jalur guru, ada jalur siswa. Nah, jalur siswa juga ada itu untuk modem khusus di
siswa, sehingga kalian nanti bisa menikmati kegiatan di sekolahan dengan menggunakan internet sekolah. Tetapi untuk yang server satunya itu khusus digunakan untuk web sekolah dan juga untuk keempat lab yang ada di SMA Negeri 1, itu sekitar 3 Mbps unlimited, yaitu dengan menggunakan Astin. Kita lanjutkan dengan jaringan listrik yang ada di sekolah kita. Jaringan listrik di sekolah kita itu kemarin sudah Ibu ceritakan kan, itu juga selalu kita maintenance. Kenapa harus di maintenance? Karena kadang ada peralatan yang ada di MDP ataupun pada SDP yang mungkin MCB-nya londot. Nah, itu jadi perlu diganti MCB-nya, karena MCB yang londot itu bisa membuat listrik itu mati di jalur SDP itu, istilahnya jeglek ya. Nah, itu jadi londot MCB-nya, jadi perlu dicek itu semua MCB yang ada, dan juga kabel-kabelnya juga di cross check, karena nanti kalau ada konslet bahaya sekali ya. Itu untuk jaringan kita, jadi termasuk dengan daya yang sangat tinggi yaitu 197 kW. Nah, itu kan perlu maintenance yang baik juga ya. Kita lanjutkan dengan jaringan listrik yang ada di sekolah kita. Jaringan listrik di sekolah kita itu kemarin sudah Ibu ceritakan kan, itu juga selalu kita maintenance. Kenapa harus di maintenance? Karena kadang ada peralatan yang ada di MDP ataupun pada SDP yang mungkin MCB-nya londot. Nah, itu jadi perlu diganti MCB-nya, karena MCB yang londot itu bisa membuat listrik itu mati di jalur SDP itu, istilahnya jeglek ya. Nah, itu jadi londot MCB-nya, jadi perlu dicek itu semua MCB yang ada, dan juga kabel-kabelnya juga di cross check, karena nanti kalau ada konslet bahaya sekali ya. Itu untuk jaringan kita, jadi termasuk dengan daya yang sangat tinggi yaitu 197 kW. Nah, itu kan perlu maintenance yang baik juga ya. Kemudian toilet kita anak-anak. Toilet ini adalah sesuatu yang riwil dalam hal kebersihan ya. Karena petugas kami sudah membersihkannya sejak kalian pulang dari sekolah waktu luring. Nah, pada saat pulang toilet sudah dibersihkan. Akan tetapi hari berikutnya itu kadang siang hari itu sudah berbau lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa disiplin dalam penggunaan toilet ini masih kurang anak-anakku. Bagaimana toh cara merawat toilet? Nah, ini termasuk penggunaan saat kalian di kamar mandi ya. Hal yang sepele misalkan setelah kalian itu buang air kecil, nah itu harus segera disentor. Atau aturan mainnya kalau mau buang air kecil ya, bukan saru ini loh ya, ini karena memang adab ya, adab di kamar mandi. Sebelum kalian itu buang, kalian sentor dulu dengan air itu lantai ya, biar basah dulu. Nah, setelah itu baru kalian bisa buang air kecil. Setelah itu kamu basuh, terus lantainya juga disentor beberapa kali, guys ya, tidak akan berbau pesing. Nah, itu adab menggunakan toilet ya. Jadi itu juga perlu kerjasama dari kalian semuanya, berperanan di kebersihan toilet, tidak hanya petugas toilet. Dan setiap kali selesai pelajaran sore hari itu petugas kami sudah menyebar untuk membersihkan toilet kalian. Nah, pada saat pagi hari dan sampai siang hari tolonglah pada saat menggunakan toilet itu harus disiplin ya, disiplin dalam membasuh ya, atau menyentornya lagi lantai tersebut dibersihkan ya. Seperti itu. Nah, nanti kita kerjasama dengan kesiswaan ya. Mungkin kalau ada siswa yang terlambat, ada hukuman membersihkan. Nah, nanti kalau terlambatnya sudah berulang kali frekuensinya banyak, nah nanti bisa diminta untuk membersihkan toilet. Nah, gitu. Makanya jangan sampai terlambat ya, karena nanti hukumannya adalah kebersihan. Nah, tinggal membersihkan di mana? Ya, semakin berat hukumannya yang membersihkan toilet nanti akhirnya ya anak-anak. Kemudian tentang wastafel anak-anakku, di masa pandemi ini kita sudah membuat wastafel yang baru. Penambahan wastafel itu sekitar berapa? 6 buah. Nah, kita sudah menambah 6. Nah, nanti untuk berikutnya ini sambil kita jalan
daring ini sampai kita menuju ke luring, kita mau menambah lagi. Jadi nanti diharapkan pada saat pandemi sudah selesai, kemudian kalian sudah masuk sekolah lagi, kalian sudah menikmati wastafel yang ada di depan kelas kalian, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Jadi disiplin dalam membasuh tangan itu tidak hanya di masa pandemi ini, tapi nanti setelah pandemi berakhir pun, maka disiplin dalam membasuh tangan tetap dilakukan. Makanya kita berusaha untuk menyiapkan wastafel itu di setiap ruangan yang ada. Nah, kita sudah mencoba ini bertahap, sudah menambah 6, nanti di bulan berikutnya kita tambah lagi, sampai nanti di tahun 2021 insya Allah semuanya sudah lengkap. Ya, kita berdoa ya, semoga pandemi segera berakhir ya, sehingga nanti 2021 kalian sudah bisa masuk ke sekolah lagi dan tidak ada yang mengganggu lagi, terutama virus ya. Ya Allah, lindungilah kami semuanya dan segera musnahkan itu virus ya, dan tidak akan berada lagi di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang AC anak-anakku, kemarin sudah ibu sampaikan bahwa di setiap kelas itu ada 2 AC, pasti ada, dan kapasitasnya itu antara 1,5 sampai 2 PK, tergantung luas daripada ruangan itu. Ruangan yang agak luas maka masing-masing 2 PK, jadi ada 4 PK. Nah, lalu peran kalian bagaimana untuk perawatan AC itu? Nah, setelah selesai KBM, terkadang anak-anak menggunakannya lagi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalian harus disiplin. Selesai kegiatan ekstra, maka AC harus dimatikan. Kalau memang tidak ada remote, maka segera lapor kepada petugas ya. Mohon untuk segera mematikan AC di ruangan tersebut. Jadi lapor, sehingga AC itu tidak akan nyala terus semalam. Karena kalau AC itu sampai nyala terus semalaman, maka paginya pasti akan merasakan ada kebocoran. Itu sebenarnya tidak bocor, tidak rusak AC tersebut, akan tetapi terjadi pengembunan yang berlebihan, overload pengembunan, sehingga tetesan itu menjadikan seperti kebocoran. Nah, pengembunan yang banyak itu suatu saat nanti ya juga akan merusakkan AC. Nah, jadi perawatan alat itu benar-benar dilakukan ya, tidak hanya oleh petugas, tidak hanya oleh bidang sarana prasarana, tetapi juga kalian semuanya yang menggunakan alat tersebut ya. Jadi disiplin dalam penggunaan semua alat yang di SMR 1 Surakarta adalah kewajiban seluruh warga SMR 1 Surakarta, terutama yang memakai. Kemudian terakhir adalah jaringan sound sentral. Di setiap ruangan itu sudah kita sambung dengan sound yang kita sambungkan dengan sentral, yaitu sentralnya ada di ruang guru. Jadi setiap kali ada pengumuman selalu bisa dilakukan sentralnya di ruang guru, nanti semua ruangan akan mendengarkan. Nah, apakah itu dipakai hanya untuk Bapak Ibu guru dan karyawan? Tidak. Kalian semuanya bisa menggunakan, asalkan izin dulu kepada sarana prasarana. Contoh, misalkan ada anak-anak ingin mengumumkan tentang kegiatan pramuka ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan ekstrakurikuler ataupun yang berhubungan dengan mata pelajaran di kelas tertentu. Kalian bisa menghubungi Sarpra, kemudian mengumumkannya melalui sentral. Dan nanti bisa kita setting kelas mana yang mau biar tersambung di pengumuman kalian. Seperti itu. Jadi semua fasilitas yang ada di SMR 1 Surakarta bisa kalian nikmati ya, tetapi tolong semuanya juga ikut menjaga, karena itu semuanya adalah milik bersama. Kalau pengadaan itu mudah ya kan, tetapi perawatan itu yang sulit. Ya, itu adalah tanggung jawab semuanya warga SMR 1 Surakarta. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin di wawasan Wiyata Mandala ya, bahwa semua warga SMR 1 Surakarta harus satu kesatuan pandangan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ataupun lingkungan pendidikan yang nyaman dan optimal baiknya ya. Semua itu tergantung warga, termasuk kalian semuanya. Peranan daripada siswa dalam merawat semua sarana yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta ya. Yang perlu kalian cermati bahwa satu ya, jadilah manusia yang pandai bersyukur ya, terutama di masa pandemi ini. Karena dengan bersyukur maka hati akan selalu senang ya, tidak mengeluh, sehingga imun kita akan bertambah, kekebalan tubuh akan bertambah. Lah dengan hati senang itu imun bertambah ya.
Jadi jangan berprasangka buruk terhadap orang lain, itu menjadikan pikiran kita stres ya. Kemudian jangan susah, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita ya toh. Nikmat seseorang itu tidak bisa diukur hanya dengan harta kan. Nah, kenikmatan itu dengan hati yang bersyukur ya. Makanya melihat jangan ke atas terus, tapi melihat ke bawah sehingga hati ini selalu bersyukur. Itu ya. Kemudian niatilah segalanya untuk ibadah. Jadi kalau setiap kegiatan kita itu kita niati dengan ibadah, insya Allah ikhlas, kemudian senang menjalankannya ya kan, dan tidak mengeluh terutama. Kemudian dan jangan sampai kamu putus asa ya, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah, karena orang yang berputus asa itu nanti hidupnya akan susah ya, seperti itu. Segala apa yang kita alami itu pasti ada hikmahnya di balik itu semuanya. Maka syukurilah walaupun itu berat. Tapi akhirnya akan menjadi indah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, yang terakhir, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, karena hidup kita ini hanya sementara. Manfaatkan hidup kamu ini bagaimana agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Karena semua yang dianugerahkan kepada kita itu adalah titipan dari Allah dan semua dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi apapun yang kita miliki tidak bisa kita banggakan. Kepandaian kita, kekayaan kita, jabatan kita, semua itu hanya titipan. Tinggal kita bagaimana ini amanahnya dengan diberi seperti itu. Lah itu ya, ingat ya. Nah, jadi anugerah dari Allah itu syukurilah. Apapun itu, ya, apapun itu. Dan yakinlah bahwa apa yang terjadi pada diri kalian itu selalu ada hikmah di baliknya. Ya, dan selalu ada indah di akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita nyanyi anak-anak. Ya, ini ada lagu, di mana lagu ini bisa untuk penyemangat kalian semuanya ya. Teksnya bisa kamu lihat pada gambar, kita nyanyikan bersama. Baiklah anak-anakku, kita akhiri kegiatan ini, tapi sebelumnya kita biar termotivasi ya. Kita nyanyikan dahulu lagu dengan judul Indahnya Ilmu. Ini menggunakan instrumennya itu Doraemon ya. Oke, ibu nyanyikan, nanti kamu mengikuti 2 kali ya. Jadi sekali kamu masih belajar, nanti keduanya nanti kita bisa nyanyikan kembali, oke? Pendidikan itu jadi luar biasa karena laksana air di padang yang gersang. Pendidikan itu luaskan cakrawala, akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Aku ingin terbang bebas di angkasa. La la la, aku bangga sekali di SMA 1. La la la, aku bangga sekali di SMA 1. Sekali lagi ya. Pendidikan itu jadi luar biasa karena laksana air di padang yang gersang. Pendidikan itu luaskan cakrawala, akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Aku ingin terbang bebas di angkasa. La la la, aku bangga sekali di SMA 1. La la la, aku bangga sekali di SMA 1. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya ya. Semangat belajar ya, Ibu doakan semoga kalian sukses nggih. Segala apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil, dan ingat harus dengan usaha dan ikhtiar. Selain usaha ikhtiar juga apa? Berdoa. Nggih. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada salah kata, salah ucap, kekurangan Ibu,
maafkan ya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.